إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan buku detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Ustaz Abdul Hamid Utsman dan Ustaz Abu Sa'id Ibnu Hamzah hafizahumullah taala. Pada halaman yang ke-41 kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Qala muallif, penulis buku ini mengatakan wa ba'da khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah nazalat ayatun min ayatillahi ta'ala fi suratil Maidah ats-tsalits al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Falamma sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an fabaka bihadhihi al-ayah wa su'ila ماذا تبكي يا عمر أليس أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين من البصرى فقال رضي الله تعالى عنه أليس بعد الكمال لا يوجد إلا نقصان أو كما قال رضي الله تعالى عنه. Setelah Nabi menyampaikan khutbah haja, setelah Nabi menyampaikan khutbah di Arafah, maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian ini, wa atmamtu, dan aku telah cukupkan, alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku pun telah redha, lakum, bagi kalian, al-Islam, Islam ini, dinan, sebagai agama. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Kemudian ketika mendengar ayat ini, Umar bin Khattab menangis. Kemudian ada orang yang berkata kepadanya, apa yang membuat engkau menangis, wahai Umar? Dalam riwayat yang lain, bukankah ini kabar gembira? Telah sempurnanya agama ini dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka Umar menjawab, sesungguhnya tidaklah datang sebuah kesempurnaan melainkan setelah itu kekurangan. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyadari telah datang waktu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan mereka. Karena agama telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Para ulama menyebutkan fala nuqsana syai'an fi hadzal din. Agama kita ini tidak ada kekurangannya sedikit pun.
Abu Darda radhiyallahu ta'ala menyebutkan ma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khairin wa hadarana an kulli syarrin hatta at-tayrul ladhi yatiru fis sama allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa yatiru fis sama. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, tidaklah nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan beliau telah menerangkan semua perkara yang membawa kebaikan bagi kami dan menjelaskan kepada kita, memperingatkan kepada kita segala perkara yang membahayakan bagi kita. Sampai-sampai burung yang mengepakkan sayapnya di udara, bagaimana ia terbang, Nabi ajarkan kepada kita. Dalam riwayat yang sahih, Hudzaifah ibn Yaman datang kepada beliau seorang Yahudi, lalu berkata, apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala perkara sampai pun masuk ke dalam tempat buang hajat? Maka kata Hudzaifah ibn Yaman, iya, Nabi mengajarkan kepada kami segala perkara, bahkan masuk ke dalam tempat untuk buang hajat, memulai dengan kaki yang kiri, meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala, keluar dengan kaki yang kanan, tidak beristinja kecuali dengan tangan yang kiri, semua diajarkan. Berarti tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Maka Allah mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu wahai Muhammad tidak mungkin lupa menjelaskan kebenaran ini. Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan ma kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayah ma kana fil yaumil ladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yadunnu annahu ad-din fa huwa ad-din fi hadzal yaum. Wa ma kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min ad-din falaysa ad-din fi hadzal yawm. Atau kama qala rahimahullah taala. Perkara apapun yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai bagian dari agama ini, maka pada hari ini dia harus menjadi agama. Dan apapun yang di zaman Nabi bukan dianggap sebagai bagian daripada agama, maka pada hari ini tidak boleh dianggap sebagai agama. Itu di zamannya Imam Malik. Artinya di zaman kita lebih daripada itu. Apa saja yang dianggap agama harus apa yang ada di zaman Nabi. Karena ayat ini turun di masa Nabi, di masa para sahabat, di mana para sahabat memahami ayat ini sempurnanya agama Islam. La yahtaju ila ziyadah, tidak butuh kepada tambahan-tambahan. Wala yajuzu liman dakhala fil Islam awil intisabu ilal Islam ayunaqisa ma ja'a anin nabi anil Islam. Maka tidak butuh pula Islam itu dikurang-kurangi. Islam sudah bulat sempurna, isinya lengkap, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, semua dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan pernah lupa menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepadanya. Semuanya dibutuhkan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sudah dijelaskan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum alal baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, aku tinggalkan kalian di dalam beragama ini di atas cahaya yang putih, bersih, malamnya seterang siangnya, tidaklah menyimpang dari apa yang aku tinggalkan itu, melainkan orang itu pasti binasa. Seolah-olah Nabi mengatakan agama kita ini sudah sangat jelas, sudah sangat amat gamblang sekali. Sampai Nabi mengatakan terangnya malamnya itu seterang siang harinya. Sehingga apa saja yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk bertanya tentang urusan agama ini, ada jawabannya. Bukan tidak ada jawabannya. Tidak butuh dengan mimpi seseorang, tidak butuh dengan wangsit seseorang,
Tidak butuh dengan akal-akal seseorang, tidak butuh, karena semua diterangkan dalam Islam. Lalu kata Nabi, tidaklah orang yang dia menyimpang dari apa yang aku tinggalkan ini, melainkan orang itu pasti binasa. Shadaq, kita katakan ini benar. Setiap orang yang menyimpang apa yang datang dari Islam ini, dia akan binasa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, faman amila syai'an la ja'a ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun mengerjakan suatu perkara yang perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, wa za'ama anna huwa minad din, lalu dia menyangka bahwa perkara yang dia lakukan itu bagian daripada agama, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dia telah menuduh, saya ulang, siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang amal itu tidak pernah datang dari Nabi, lalu orang yang mengamalkan itu menganggap itu adalah bagian dari agama, maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat terhadap risalah. Dia telah menuduh secara tidak langsung bahwa Nabi SAW itu tidak menyampaikan semua urusan agama. Berarti khianat. Dan itu tidak mungkin. Seorang Nabi, yakni Muhammad SAW, berkhianat terhadap risalah. Dalam Hajjatul Wada ini, di Haji Wada ini, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya mungkin kalau bertemu di waktu yang lainnya. Disebutkan oleh beliau di sini, ketika Nabi SAW berkhutbah di Arafah itu, bahkan dalam riwayat yang lain berkhutbahnya beliau yang kedua kali, di saat beliau berada di Mina atau beliau berada di hari Nahar, maka Nabi SAW mengatakan, bukankah telah kusampaikan semua perkara agama ini kepada kalian? Hal balagtu ilaikum kulluh, bukankah semua agama telah kusampaikan kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan, benar wahai Rasulullah, semua telah engkau saksikan. Lalu Nabi berkata, saksikanlah wahai Rabbku, saksikanlah wahai Rabbku, sambil mengangkat tangannya. Artinya semua perkara agama sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan Bapak ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, fa idza fa'ala rajulun wa zama annahu min umurid din wa la ja'a lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad ittahama annahu azka anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa a'lam minhu bi hadi umurdin. Barang siapa melakukan suatu perbuatan lalu dia menganggap itu bagian daripada agama Islam, sedangkan Nabi tidak pernah mengerjakannya, berarti dia telah menuduh dirinya itu lebih cerdas, lebih tahu dibandingkan dengan Nabi SAW dalam masalah urusan agama. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah melaksanakan, dia melaksanakan. Nabi tidak pernah melakukan, dia melakukan. Nabi tidak pernah memiliki keyakinan yang seperti itu, dia meyakininya. Berarti kan dia lebih pintar daripada Nabi, dan itu mustahil. Sehingga Nabi SAW itu menyebutkan, atau sebelumnya para ulama kita itu menyebutkan, min simati rajulin dalun mudil ida ahdasa fi hadhi umuruddin wa za'ama annahu minaddin wa la ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Di antara ciri-ciri seseorang itu akan sesat dan menyesatkan orang bila dia mengadakan suatu perkara yang dia anggap bagian dari agama, sementara Nabi tidak melakukannya, sahabat juga tidak pernah memperbuatnya. Mereka orang-orang yang kita sebut dengan orang-orang yang pertama kali menerima Islam ini tidak pernah mengerjakannya, lalu orang itu melakukannya, itu tanda-tanda orang ini bakal sesat dan menyesatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Apa ini? Di ayat berikutnya Allah menafsirkan, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kami karuniakan nikmat atas mereka. Ayat yang kita baca di awal tadi dalam surat Al-Maidah,
wa atmamtu alaikum nikmati. Aku telah sempurnakan atas kalian. Ayat ini turun di zaman Nabi dan para sahabat hidup. Yang disebutkan khitab pertamanya adalah alaikum, yaitu Nabi dan para sahabat. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku ini. Aku cukupkan nikmatku atas kalian. Berarti mereka yang jelas mendapatkan nikmatnya Allah, Nabi dan para sahabat. Siratal mustaqim itulah jalan yang sudah dilewati oleh Nabi dan para sahabat. Ini jalan mereka. Jalan yang tidak pernah dilewati oleh mereka bukan jalan yang lurus. Hada Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Imam An-Nasai, inilah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan mencari sebuah teladan, carilah teladan orang yang telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya mereka telah terbukti di atas jalan yang diberikan oleh Allah nikmat atasnya. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Yani beliau mengingatkan kepada kita, siapa yang dimaksud dengan orang yang telah meninggal dunia, yaitu Nabi dan para sahabat. Jalan apa yang dimaksud di dalamnya? Jalan dalam beragama. Nah, Bapak-bapak dan ikhwan rahimani wa Allah, sayang pada hari ini orang membaca ayat ini, mendengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini juga, mereka tidak menganggap perkara menambah agama itu perkara yang dilarang. Bahkan tidak jarang mereka berkata, selama niatnya baik, boleh-boleh saja. Sementara sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, man istahsana fid din faqad ibtada'ah. Barang siapa yang dia menganggap suatu perkara itu baik padahal tidak ada dalam urusan agama, dia telah melakukan ibtida', mengadakan perkara yang baru. Dalam riwayat yang lainnya, faman istahsana fid din faqad dhalla. Siapa yang menganggap baik suatu urusan yang enggak datang dari agama dianggap bagian daripada agama, dia telah sesat. Dia telah keliru. Karena Bapak-bapak saudara kaum muslimin, banyak di antara kita, banyak di antara manusia sebagiannya menganggap ya itu tadi, yang penting niatnya baik. Ada orang sholat, begitu selesai sholat Jumat langsung berdiri sholat 2 rakaat. Ini selesai sholat Jumat, imam salam ke kanan ke kiri, dia juga salam ke kanan, langsung berdiri lagi sholat 2 rakaat. Ketika kita menanyakan kepada mereka apa yang diamalkan, katanya sholat sunnah. Ada juga orang selesai sholat duhur, begitu selesai sholat duhur salam kanan kiri, langsung berdiri sholat 2 rakaat lagi. Ketika kita menanyakan kepada mereka, mereka mengatakan ini sholat sunnah. Padahal Bapak, inilah Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqumu bin nawafil ba'da salatil maktubah illa baina hadza wa hadza bil kalami aw dzikri aw intiqali minal maqami atau kama qala alaihi salatu wasallam atau kama qala radhiyallahu taala. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat yang mengiringi salat yang wajib, melainkan antara salat yang wajib dengan yang salat sunnah itu beliau berikan jeda waktu dengan berzikir atau berpindah tempat atau beliau berbicara dengan orang lain. Nabi tidak pernah begitu selesai salam kanan kiri langsung salat sunnah, enggak pernah. Sehingga seluruh para ulama sepakat, orang yang mengerjakan sholat wajib langsung berdiri sholat sunnah, khata, keliru, menyelisih jalannya Nabi. Nabi kalau selesai sholat wajib, beliau membaca zikir, menghadap para sahabat. Kadang beliau bertanya, mana fulan bin fulan, kalau dia tidak hadir. Nanti sahabat berkata, si fulan putranya sakit. Dalam riwayat yang lainnya, si fulan putranya meninggal dunia. Karena Nabi sering sekali melihat ada seorang lelaki yang datang ke masjid bawa anak, diletakkan di pahanya. Selesai sholat, anak itu duduk di pahanya. Nabi bertanya, kamu mencintainya? Lelaki itu berkata, saya sangat mencintainya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahinya. Maksudnya kata para ulama, memberkahi usia anak ini. Ternyata ini isyarat. 2 hari kemudian lelaki itu gak hadir.
Ditanya oleh Nabi kepada para sahabat, mana lelaki yang biasa membawa putranya ke masjid? Kata para sahabat, putranya telah meninggal dunia. Jadi ini dalam hal ini lihat bagaimana Nabi terbiasa begitu selesai sholat beliau berzikir atau beliau melihat para sahabat lalu beliau berbicara. Tambahan Bapak, zikir sesudah sholat bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bukan. Inilah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala atau Anas bin Malik dalam riwayat yang lainnya juga menyebutkan, ya ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa fi salatid dhuhri falamma faragha an salatid dhuhri ay yusallimu ila al-yamini wa ila al-yasari yastaqbilu wajha ilaina wa yaqul wa yakhutub wa ja'ala mau'idatan lana wa fi riwayah alaina. Beliau mengatakan ketika Nabi mengimami manusia salat zuhur, dalam riwayat yang lain salat subuh, setelah selesai salat Nabi menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, lalu beliau berkhutbah, berceramah, menyampaikan nasihat kepada kami. Faedah Bapak. Jadi kalau kita sudah selesai salat, salam ke kanan ke kiri, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Imamnya menghadap, boleh langsung innal hamdalillah, langsung ceramah boleh. Dan itu juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita, enggak mesti kalau sebuah pengajian itu nunggu apa? Selesai zikir, enggak. Karena sebagian orang menyangka zikir itu harus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak, sesungguhnya majelis ilmu termasuk majelis zikir. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah menceritakan tentang kejadian alam semesta sampai terjadinya kiamat mulai selesai salat subuh. Begitu selesai salat subuh, Nabi menghadap para sahabat ceramah sampai menjelang zuhur, lalu salat zuhur. Selesai salat zuhur, Nabi berbalik lagi ceramah lagi sampai menjelang asar, lalu salat asar. Selesai salat asar, Nabi menambahkan sedikit ceramahnya. Sebelum datangnya maghrib, mereka sudah pulang ke rumah. Bayangkan dari pagi sampai sore. Dan di situ tidak diterangkan Nabi membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dulu, tidak. Itu menunjukkan bahwa ragam selesai berzikir banyak. Tapi sebaliknya Bapak perlu dicatat, ini perkara ibadah, kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan contoh. Sebaliknya yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang itu enggak dicontohkan dari Nabi, lalu menganggap itu baik-baik saja. Apa contohnya? Selesai salat, sebagian imam masjid memimpin zikir. Sabbihu, baca subhanallah, maka mereka baca bareng-bareng subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hamidu, baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kabiru, ucapkan takbir, semuanya bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apakah dilakukan oleh Nabi? Tidak. Yang dilakukan oleh Nabi ditinggalkan, yang tidak dilakukan oleh Nabi kenapa mereka mengerjakan? Lalu anehnya mereka berkata, yang penting niatnya baik. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kam min muridil haq lam yusibah, kam min muridil khair lam yusibah. Berapa banyak manusia yang kepingin melakukan sesuatu hanya atas dasar niat baik, tapi nggak sampai kepada tujuannya. Maka penjelasan dalam ayat ini atau kisah ini memberikan pengetahuan kepada kita sebagai seorang mukmin, cukupkan dalam beragama dengan yang datang dari Quran, sunnah Nabi SAW, dan yang pernah dikerjakan oleh para sahabat. Yang tidak datang dari mereka tinggalkan saja. Apapun itu yang tidak datang dari Nabi dan para sahabat, tinggalkan mereka. Yang datang dari para imam bagaimana? Ketika bertentangan dan menyelisih apa yang datang dari mereka, tinggalkan. Kita buat sebuah permisalan. Abu Hanifah misalnya salah seorang mujtahid. Beliau berijtihad. Insyaallah kalau beliau keliru baginya satu pahala. Beliau pernah berpendapat bahwa zakat fitrah boleh menggunakan uang. Dalam pendapat Abu Hanifah tidak dilarang seseorang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Mari kita lihat bagaimana yang terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat atau orang yang datang sesudahnya. Apakah mereka pernah berzakat menggunakan uang? Tidak. Abdullah ibnu Umar menyebutkan faradallahu wa rasuluhu alaina zakatal fitri sa'an
minat tamri tu'matan lil masakini. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitri, bentuknya berupa satu sok makanan. Tu'matan lil masakin, makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin. Satu sok kurma, satu sok gandum dan yang lainnya, satu sok beras yang diberikan berbentuk makanan kepada orang miskin. Padahal di zaman sahabat orang miskin juga butuh uang. Tapi tidak pernah mereka mengeluarkan dengan apa? Uang. Kalau mereka berkata, oh uangnya para sahabat itu dinar, enggak, ada pula dirham. Bahkan ada pula pecahan yang lebih kecil dalam itu, lebih kecil daripada itu dalam riwayat yang lainnya. Jadi kita katakan berarti pendapat Abu Hanifah menyelisihi mereka. Tinggalkan. Contoh yang lainnya, hafilah rahimani watullah, seandainya ini ditakdirkan oleh Allah keliru misalnya, saya ulangi jangan sampai salah paham. Misalnya yang ditakdirkan oleh Allah ini keliru misalnya, itu pun kalau keliru ya. Imam Syafi'i berpendapat irsalus sawabi minal qiraatil qur'ani aw mislu dzalika ilal mayyiti la yablughu ilaih. Mengirim pahala bacaan Quran atau amal perbuatan apa saja kepada si mayit menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi kan di negeri kita kebalikannya ya Pak ya. Di negeri kita ini kan mayoritas apa? Rata-rata menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Buktinya mereka nggak menerima pendapat Imam Syafi'i. Mereka menolak pendapat Imam Syafi'i, mereka memilih pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat pahala yang dikirim untuk si mayit sampai. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pendapatnya Imam Syafi'i itu keliru. Lalu pendapat Imam Ahmad yang benar karena cocok dengan firman Allah Tabaraka wa taala yang menyebutkan dan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan, misalnya di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ampuni pula dosa-dosa orang yang datang sebelum kami lebih dahulu mendahului kami dalam beriman. Artinya kata para ulama, berarti kalau kita berdoa untuk kita dan saudara kita yang sudah mati sampai. Lalu Imam Ahmad mengambil pendapat dari sini, kalau begitu kirim pahala sampai. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat yang Masya Allah, justru dalilnya jauh lebih kuat. Beliau mengatakan dengan firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan dibalas oleh Allah kecuali atas hasil usahanya sendiri. Lalu bagaimana dengan firman Allah yang tadi dijawabkan dalilnya oleh Imam Ahmad? Kata Imam Asy-Syafi'i di antaranya ayat itu menjelaskan doa bukan yang lainnya. Menjelaskan doa bukan mengirim pahala. Beda doa dengan mengirim pahala. Tapi Imam Ahmad punya pendapat yang lain. Imam Ahmad punya dalil yang lainnya. Seorang wanita datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibuku telah terkena kewajiban haji dan dia berazam ingin haji, tapi kematian mendahuluinya. Apakah aku harus menghajikannya? Kata Nabi, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ibumu punya hutang dengan manusia? Apakah engkau akan membayarnya? Wanita itu berkata, tentu aku akan membayarkannya. Kata Nabi, hutangnya kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Sehingga Imam Ahmad berpendapat, ini bukti amalan orang lain bisa bermanfaat bagi si mayit, pahalanya bisa dikirimkan. Tapi dibantah oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu bukan dalil untuk membolehkan sampainya kiriman pahala, karena hadis itu menjelaskan antara anak dengan ibunya. Sementara yang terjadi di masyarakat orang lain untuk orang lain. Coba lihat alhamdulillah. Mereka punya dalil. Dan yang kita jadikan patokan yang mana? Yang ada dalil yang kuat, yang kita ambil. Jadi saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, yang menyelisih apa yang datang dari dalil yang kuat tinggalkan. Gak peduli itu mau Imam Ahmad, mau Imam Syafi'i, mau Imam Malik, mau Imam Abu Hanifah. Jangankan mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sekalipun, kalau memang mereka berbeda dengan apa yang datang dari Nabi, ditinggalkan. Tapi alhamdulillah mereka tidak berbeda dengan Nabi. Dari ujung rambut mereka sampai ujung kaki mereka, dari i'tiqad yang paling dalam sampai amal perbuatan mereka cocok dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka sebab itu ketika Umar mendengar ayat ini, Umar faham
Ini membuktikan dalamnya keilmuannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Benar ucapan Nabi yang menyebutkan laulan nabiyyu ba'di la Umaru. Seandainya ada lagi nabi sesudah diriku, Umar yang paling pantas jadi nabi. Karena Umar itu sering sekali menafsirkan ayat, sering sekali beliau itu mengatakan suatu pendapat, selalu pendapatnya dibenarkan oleh Allah. Turun ayat membenarkan ucapan Umar. Sehingga ketika ada ayat turun, Umar memahami langsung ayat itu, dan itu benar. Di saat para sahabat nggak ngerti tentang makna ayat ini, kenapa kok Umar menangis? Artinya para sahabat justru gembira, karena agama sempurna, nggak butuh dengan yang lainnya. Tapi Umar menangis. Ada yang tersirat di sana. Ungkapan ini menjelaskan bahwa masa Nabi sudah dekat lagi dengan kematian. Tidak ada yang lebih berharga di sisi para sahabat dari perkara-perkara yang wujud di dunia ini kecuali Nabi. Mereka rela menyerahkan semua perkara di jalan Allah. Mereka rela memasang jasadnya untuk melindungi Nabi, menjadi tameng panah yang menuju kepada Nabi. Mereka rela tidak makan, yang penting Nabi makan. Tapi Nabi bukan orang yang seperti itu. Mereka rela menemani Nabi sampai tertidur daripada mereka tidur terlebih dahulu. Ini lebih dicintai. Maka wajar ketika Umar memahami ayat ini, dia menangis. Tangisan yang sangat dalam. Anda tahu, di saat wafatnya Rasulullah SAW, Umar pun hampir-hampir tidak bisa menerima. Dan itu manusiawi. Umar tahu ayat ini, tapi begitu Nabi meninggal dunia, Umar sempat marah kepada manusia yang menuduh Nabi meninggal dunia. Sampai dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, barulah Umar sadar dan berkata, aku menyadari bahwa tidak ada orang yang lebih faqih kecuali Abu Bakar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimanillah, faedah ini menjelaskan kepada kita, kadang manusia boleh mentakbir ucapan orang lain, tentu dengan prasangka yang tidak perlu diungkapkan. Jadi kadang-kadang orang berkata begini begitu, mungkin itu isyarat akan datangnya apa? Kematian menjumpai dirinya. Tapi itu bukan sebuah kepastian. Yang nggak boleh kita pastikan si fulan berkata begini begitu, kayaknya ini sudah mau mati. Oh jangan seperti itu, ya. Atau sebagian orang berkata ketika sudah meninggal dunia, sebenarnya si fulan pernah berkata begini, berkata begitu. Ternyata itu firasat bahwasanya dia akan meninggal dunia. Ternyata meninggal dunia beneran, misalnya demikian. Yang seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia berkata, kalau berkata begini pasti akan mati, nggak demikian. Ini menunjukkan orang beriman diberi oleh Allah firasat yang dalam. Tapi catatan terakhir, firasat tidak boleh diikuti kalau seandainya bertentangan dengan apa? Nas yang datang dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, penggalan dari pembahasan tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Anda bisa lihat kembali dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Anda juga bisa melihat dalam kitab Ilmu Usulil Bid'ah karya Syekh Ali Hasan, dan Anda juga bisa melihat kitab Dhammul Bid'ah wal Hawa, tercelanya perbuatan bid'ah dan hawa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya menjelaskan tentang gimana haji yang benar. Karena penjelasan berikutnya ini menyebutkan tentang tata caranya Nabi melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada salahnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Ya. Ya. Sunnahnya berzikir itu tidak dipimpin. Ini yang disepakati oleh para ulama. Berzikir sendiri-sendiri. Tentang suaranya dijaharkan ataukah disirkan, ini khilaf para ulama. Berbeda pendapat. Al-Imam Asy-Syaukani berpendapat suara zikir itu dilafadzkan, tapi tidak dikeraskan. Dikeluarkan suaranya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, dia berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas, ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu an firaghi min salati illa ka'annahum nahlah. Beliau menyebutkan, aku tidak melihat Nabi dan para sahabat begitu selesai sholat, melainkan seolah-olah mereka itu bersuara seperti lebah. Bersuara seperti
Coba subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah, 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 bukan begitu. Tapi terlafazkan subhanallah. Subhanallah. Itu selesai salat. Al-Imam Ahmad berpendapat zikir itu dilafazkan boleh dengan syarat tidak mengganggu orang yang salat. Karena ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan la taqra'u syai'an minal Qur'an inda akhikum alladhi yunaji rabbah. Ada orang yang sedang baca Quran di samping orang salat. Kata Nabi, kamu jangan membaca apapun dari Al-Quran ketika saudaramu sedang salat. Lalu kata Nabi, bacaanmu membuat bercampur dengan bacaan saudaramu itu. Saudaramu sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala, artinya mengganggu konsentrasinya. Sehingga Imam Ahmad berkata, kalau mau melafazkan zikir, dipastikan gak ada orang yang sedang salat, gak ada yang masbuk. Adapun Al-Imam Abu Hanifah berpendapat tidak. Zikir itu harus dengan suara yang sir, mulut itu tetap bergerak. Walhasil Al-Imam Al-Utsaimin berkata, zikir ini tergantung keadaannya. Kadang dia keraskan, maksudnya dilafadzkan. Kadang dia apa? Sembunyikan. Subhanallah, diam, subhanallah, diam lagi, subhanallah. Paham? Begitu, bukan subhanallah, 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 bukan seperti itu. Dan itulah pendapat yang paling kuat, insyaallah demikian. Paham saudaraku? Semoga bermanfaat. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.